Pendidikan sebenarnya adalah membentuk sebuah kesadaran ini. Kamu belajar, kamu berkarya, kamu melakukan pelatihan-pelatihan sebenarnya untuk mengenal diri. Umpamanya kamu kerja bakti, umpamanya kamu melakukan pengabdian, umpamanya kamu melakukan, katakannya besok mau rombongan ke asa begitu ya. Sehingga pada saat kamu melakukan aktivitas itu, kamu bisa untuk lebih mengenal dirimu. Ternyata banyak hal yang tidak kita tahu, ternyata banyak hal yang kita tidak sadari, ternyata banyak hal yang kita belum selami. Banyak yang kita tidak tahu. Sebagai sebuah produk knowledge, sebagai sebuah pengetahuan, ternyata kita memerlukan banyak menyerap wawasan-wawasan dan pengetahuan-pengetahuan aplikasi. Ternyata berpikir saya begini, ternyata kalau kita mengenal diri, saat kamu marah, ternyata saya menjadi pemarah. Saat teman yang lain berbicara, ada informasi kamu nggak tahu, ternyata saya ini masih belum tahu. Konkretnya, ternyata saya masih bodoh. Tapi untuk diri kita nggak perlu dunekne wong liya, kowe goblok kan enggak ya. Tapi kita berpikir, ternyata saya masih bodoh, sehingga saya harus belajar. Saya kok masih ada kesel, saya masih ada iri, masih ada dendam, ternyata saya masih banyak dosa, kan gitu. Itu untuk mengenal diri. Tapi inti mengenal diri itu adalah mengenal asal diri kita dari Allah. Bukan sekedar sadar, memiliki kesadaran bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, bahkan diri saya sendiri ini diciptakan oleh Allah. Tapi di dalam sebuah fakta persaksian, nafakhtu fihi min ruhi, ternyata kehidupan diriku ini karena ada tiupan ada kehidupan dari ruh Allah, sehingga saya punya kehidupan. Setelah ditunjukkan ini loh yang ditiupkan Allah menjadi bagian kehidupanmu, itu ini loh Tuhanmu, kan gitu. Sehingga kamu mengenal dirimu, sehingga kamu sadar sebagai hamba. Fakta, tanpa ada diri Tuhan, tanpa ada tiupan Tuhan, ternyata nggak ada kehidupan. Ini toh Tuhan yang punya nama Allah, kan akhirnya siapa mengenal dirinya bahwa diri itu dari Allah sebagai fitrah manusia. Kemudian fitrah manusia itu fatorna alaiha, dari fitrahnya Allah itu ini toh, kamu mengenal diri, sehingga otomatis akan memposisi sebagai hamba, sadar sebagai hamba. Faktanya begitu gitu loh. Tidak gerak, tidak melihat, tidak mendengar tanpa pangeran, tanpa Tuhan. Ini maknanya, kan gitu. Kemudian ditunjang dengan melatih tentang kesadaran diri yang lahir, yang sering sudah saya sampaikan, kan gitu ya, tentang mengenal dirimu secara fitrah. Kemudian yang kedua, mengenal tentang dirimu secara berpikirmu, diri sendiri, gayamu seperti apa. Saat nurani itu berfungsi, karena hanya melihat keberadaan Tuhan, yang bisa ternyata hanya Tuhan sendiri. Jelas faktanya yang kita bisa melihat ya karena roh itu robi birobi, melihat Tuhan dengan Tuhan. Pada saat itulah berproses untuk mengenal diri kita, maka memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah oleh Allah sendiri. Dan kemudian jika kamu mengenali dirimu yang lahir, kamu membuka kemungkinan besar, memiliki kemungkinan besar untuk lebih beruntung daripada orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Kuncinya ini, kamu belajar mengembangkan potensi, semuanya adalah berlatih untuk lebih mengenal dirimu. Untuk lebih mengenal diri, maka hal yang harus kita latih di dalam diri kita, kemampuan pengendalian diri dan sabar. Pengendalian diri dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan. Kamu susah masih di masa belajar,
katakanlah jangan dibalik senang-senang di masa belajar, di masa kecil, tapi pada saat menjadi orangnya susah, yang seharusnya tinggal berzikir dan memiliki tujuan kepada kebenaran, berada di dalam kebenaran. Kendalikan, dilatih sejak awal sehingga pada saat sudah terlatih tidak menjadi sesuatu yang berat prosesnya.